Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ibrahim dengan NIM 2024 008 0074 dari kelas MN24F. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis manajemen strategik dengan keterkaitan konsep-konsepnya dan dengan studi kasus BMW dan Urban Riot. Kita mulai dari sesi 1, definisi manajemen strategik. Manajemen strategik adalah proses menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi agar perusahaan dapat mencapai tujuan jangka panjang. Keputusan strategik biasanya dibuat oleh manajemen puncak karena mempengaruhi seluruh perusahaan dan menentukan arah bisnis di masa depan. Poin kedua, ada 9 tugas penting. Manajemen strategik dimulai dari menyusun visi dan misi, menetapkan tujuan, merancang strategi, mengimplementasikan strategi, mengalokasikan sumber daya, mengawasi pelaksanaan, mengevaluasi hasil, hingga melakukan perbaikan jika diperlukan. Semua proses ini saling berkaitan agar perusahaan berjalan sesuai tujuan. Pada poin selanjutnya, karakteristik keputusan strategik. Keputusan strategik memiliki dampak besar, bersifat jangka panjang, dan membutuhkan investasi yang tinggi dan mengandung risiko. Oleh karena itu, keputusan harus didasarkan pada analisis yang matang. Pada poin selanjutnya yaitu tolak ukur keberhasilan. Keberhasilan strategi tidak hanya dilihat dari keuntungan, tetapi juga dari pertumbuhan perusahaan, kepuasan pelanggan, inovasi, dan kemampuan mempertahankan keunggulan bersaing. Penerapan pada perusahaan BMW yaitu menerapkan manajemen strategik melalui keputusan mengembangkan kendaraan listrik BMW i. Keputusan ini membutuhkan investasi besar, tetapi dilakukan untuk menghadapi perubahan industri otomotif dan menjaga posisi BMW sebagai produsen mobil premium. Jadi kesimpulannya, manajemen strategik membantu perusahaan menentukan arah bisnis agar mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Pada sesi kedua, sesi ini dijelaskan bahwa strategi harus terus berkembang mengikuti perubahan lingkungan bisnis. Yang pertama yaitu pendahuluan. Manajemen strategik menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan perusahaan. Perusahaan yang mampu beradaptasi akan lebih mudah menghadapi persaingan. Poin selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan. Konsep manajemen strategik berkembang melalui pemikiran para ahli. Salah satunya Alfred Chandler dan BCG Metric yang digunakan untuk mengevaluasi portofolio produk perusahaan. Yang ketiga yaitu 5 tugas pokok manajer. Manajer bertugas menentukan visi, menetapkan tujuan, menyusun strategi, melaksanakan strategi, dan mengevaluasi hasilnya agar perusahaan tetap berada di jalur yang benar. Pada poin keempat, yaitu berbagai perspektif. Dalam menyusun strategi, perusahaan harus mempertimbangkan ekonomi, teknologi, persaingan, kebutuhan pelanggan, dan kebijakan pemerintah. Penerapan dalam perusahaan BMW yaitu BMW terus mengevaluasi produk melalui analisis strategik. Kendaraan listrik menjadi fokus mengembangkan karena memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. BMW juga mulai mengembangkan layanan digital agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Kesimpulannya yaitu perusahaan yang mampu menyesuaikan strategi dengan perubahan lingkungan akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Pembahasan sesi ketiga dari poin pertama yaitu unsur manajemen strategik. Unsur utama manajemen strategik meliputi misi, profil perusahaan, analisis lingkungan, sasaran, dan kebijakan. Semua unsur tersebut menjadi dasar dalam penyusunan strategi. Poin kedua yaitu strategi korporat dan roadmap. Strategi korporat merupakan rencana jangka panjang perusahaan, sedangkan roadmap menjadi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Poin ketiga yaitu perumusan misi. Misi menjelaskan tujuan perusahaan dan menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan. Pada poin selanjutnya yang keempat, analisis SWOT. Selanjutnya, poin keempat, yaitu analisis SWOT.
SWOT digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sehingga perusahaan dapat menentukan strategi yang tepat. Penerapan pada perusahaan BMW yaitu menggunakan misi Share Driving Pleasure sebagai dasar pengembangan produk. Melalui proyek O-Class, BMW mempersiapkan kendaraan listrik generasi baru. Dari analisis SWOT, kekuatan BMW ada pada merek dan teknologi, sedangkan tantangannya berasal dari persaingan kendaraan listrik. Dari kesimpulannya, misi dan analisis SWOT membantu perusahaan menentukan arah strategi yang sesuai dengan kondisi bisnis. Selanjutnya pada slide keempat, yaitu peran budaya dalam manajemen strategik. Pada poin pertama, yaitu ada budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai dan kebiasaan yang menjadi pedoman seluruh karyawan dalam bekerja. Pada poin kedua, implementasi strategi. Strategi akan berhasil jika didukung oleh budaya organisasi yang sesuai atau selaras. Pada poin selanjutnya, yaitu elemen budaya atau BNS. Budaya terdiri dari artefak, nilai yang dianut perusahaan, dan keyakinan yang menjadi dasar perilaku karyawan. Pada poin selanjutnya, yaitu karakteristik budaya. Budaya organisasi mencakup inovasi, kepemimpinan, kerjasama, komunikasi, disiplin, dan kemampuan beradaptasi. Pada poin selanjutnya, yaitu kategori budaya. Budaya dapat berubah dengan kuat, budaya adaptif maupun budaya yang kurang mendukung kinerja. Pada penerapan BMW memiliki budaya inovasi yang kuat dan mampu beradaptasi menuju kendaraan listrik tanpa meninggalkan identitas sebagai produsen mobil premium. Dari kesimpulannya, budaya organisasi yang kuat membantu perusahaan menjalankan strategi secara lebih efektif. Pada sesi 5, yaitu membahas MSDM strategik dalam peningkatan daya saing. Pada poin pertama, konsep strategi. Strategi harus dipahami oleh seluruh karyawan agar tujuan perusahaan dapat tercapai atau dapat dipahami oleh seluruh organisasi. Pada poin kedua, pergeseran paradigma MSDM. Karyawan tidak lagi dianggap sebagai tenaga kerja biasa, tetapi sebagai aset strategis perusahaan. Pada poin ketiga, perencanaan MSDM. Perusahaan harus menyiapkan SDM sesuai kebutuhan bisnis, di mana di masa depan melalui pelatihan dan pengembangan. Pada poin ketiga, yaitu perencanaan MSDM. Perusahaan harus menyiapkan SDM sesuai kebutuhan bisnis di masa depan melalui pelatihan dan pengembangan. Pada poin selanjutnya, yaitu daya saing. Keunggulan perusahaan dapat diperoleh melalui biaya yang efisien atau diferensiasi produk. Pada poin kelima, yaitu investasi SDM. Yaitu pelatihan karyawan yang merupakan investasi jangka panjang yang mendukung inovasi perusahaan. Dan penerapan pada perusahaan BMW, yaitu BMW melatih karyawannya agar menguasai teknologi kendaraan listrik dan digital sehingga mampu menghadapi perkembangan industri. Dari kesimpulannya, SDM yang berkualitas menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan keunggulan bersaing. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi 6, yaitu manajemen pemasaran strategik. Pada poin pertama yaitu power marketing. Power marketing adalah konsep pemasaran yang berpusat pada pelanggan atau customer-centered marketing. Konsep ini memiliki 3 prinsip utama, yaitu moving, caring, dan innovating. Moving berarti perusahaan mampu mengikuti perubahan kebutuhan pasar. Caring berarti memahami dan memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan. Sedangkan innovating berarti terus menciptakan produk maupun layanan agar tetap unggul dibanding pesaing lain.
Pada poin kedua, yaitu segmentasi dan seleksi pasar. Segmentasi pasar merupakan proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sama. Setelah itu, perusahaan memiliki segmen yang paling sesuai dengan kemampuan perusahaan serta memberikan keuntungan terbesar. Dengan segmentasi yang tepat, strategi pemasaran menjadi lebih efektif. Pada poin ketiga, yaitu value-based marketing. Value-based marketing adalah strategi pemasaran yang berfokus pada penciptaan nilai bagi pelanggan sekaligus meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Jadi perusahaan tidak hanya mengejar penjualan, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan sehingga menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Pada poin keempat, yaitu 3 tahapan value chain. Terdapat 3 tahapan utama dalam value chain, yaitu eksplorasi nilai, penciptaan nilai, dan penyampaian nilai. Pertama, perusahaan mencari kebutuhan pelanggan. Kemudian, menciptakan produk yang sesuai. Lalu, menyampaikan produk tersebut melalui distribusi dan pelayanan yang baik. Keterkaitan dalam perusahaan BMW konsisten menargetkan segmen premium dengan menawarkan kendaraan berkualitas tinggi. Perusahaan juga mengintegrasikan teknologi AI dan fitur digital untuk meningkatkan pengalaman berkendara, sehingga pelanggan memperoleh nilai lebih dan loyal terhadap merek BMW. Kesimpulannya, jadi inti dari manajemen pemasaran strategik adalah memahami kebutuhan pelanggan, memilih target pasar yang tepat, serta menciptakan nilai yang mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan sekaligus meningkatkan keuntungan perusahaan. BMW berhasil menerapkan strategi ini dengan tetap fokus pada segmen premium dan terus menghadirkan inovasi yang bernilai bagi konsumennya. Sesi selanjutnya yaitu sesi 7, menggunakan riset dalam manajemen strategi. Pada poin pertama, terdapat peran riset bisnis. Riset bisnis membantu perusahaan mengambil keputusan berdasarkan data sehingga dapat mengurangi resiko kegagalan dan memastikan strategi yang diterapkan sesuai dengan kondisi pasar. Pada poin kedua, yaitu 5 tujuan riset. Tujuan riset meliputi mengidentifikasi masalah, memahami kebutuhan pelanggan, menjadi dasar penyusunan strategi, mendukung pengambilan keputusan, dan mengevaluasi keberhasilan strategi. Selanjutnya, pada poin 3, yaitu kebutuhan informasi. Perusahaan membutuhkan informasi mengenai tren pasar, perilaku konsumen, kondisi pesaing, perkembangan teknologi, hingga kebijakan pemerintah agar mampu menyusun strategi yang tepat. Pada poin keempat, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen berfungsi mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi sehingga keputusan yang diambil lebih cepat dan tepat. Ingat, ini juga dapat mempengaruhi integrasi data internal dan eksternal. Pada poin selanjutnya yaitu poin 5, proses riset bisnis. Proses riset dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan rekomendasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Keterkaitan dalam BMW melakukan riset pasar, regulasi emisi, dan teknologi baterai sebelum meluncurkan BMW i4 dan iX, sehingga investasi yang dilakukan memiliki risiko yang lebih kecil. Kesimpulannya, riset merupakan dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan informasi yang akurat, perusahaan dapat memahami kondisi pasar, mengurangi risiko, dan menentukan strategi yang lebih tepat. BMW membuktikan bahwa keputusan besar selalu didukung oleh riset yang menyeluruh. Sesi selanjutnya yaitu sesi 8, meningkatkan kinerja organisasi. Pada poin 1, yaitu menuju kinerja unggul. Perusahaan membutuhkan kepemimpinan yang visioner, budaya kerja yang baik, dan sistem yang mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pada poin kedua, yaitu Key Performance Indicator atau KPI. Pada poin kedua, yaitu Key Performance Indicator atau KPI,
KPI merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur apakah target perusahaan telah tercapai, sehingga perusahaan dapat mengevaluasi kinerja secara objektif. Pada poin ketiga, terdapat balance scorecard. Pada poin ketiga, balance scorecard. Balance scorecard mengukur kinerja perusahaan dari 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Pada poin keempat, transformational balance scorecard. Pendekatan ini menempatkan karyawan sebagai aset penting yang harus terus berjalan agar tujuan individu dan tujuan perusahaan dapat tercapai secara kebersamaan. Dalam keterkaitan BMW, yaitu menggunakan balance scorecard untuk mengukur laba perusahaan, kepuasan pelanggan, efisiensi produksi, serta peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan kendaraan listrik. Jadi, kesimpulannya, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari kepuasan pelanggan, efektivitas proses kerja, dan pengembangan sumber daya manusia. Melalui balance scorecard, perusahaan dapat mengukur kinerja secara lebih seimbang dan menyeluruh. Selanjutnya yaitu peran kepemimpinan dan kecerdasan strategik. Pada poin pertama, terdapat peran pemimpin. Pemimpin menentukan arah organisasi melalui visi, strategi, struktur organisasi, dan sistem kerja sehingga seluruh anggota memiliki tujuan yang sama. Pada poin kedua yaitu super leader. Super leader adalah pemimpin yang mampu membentuk pemimpin baru melalui delegasi, motivasi, dan pemberdayaan sehingga organisasi tidak bergantung pada satu orang. Pada poin ketiga, 4 aspek kecerdasan. Pemimpin harus memiliki keseimbangan antara IQ, EQ, AQ, dan SQ agar mampu mengambil keputusan yang tepat sekaligus membangun hubungan yang baik dengan tim. Pada poin selanjutnya yaitu poin 4, siklus organisasi. Organisasi akan mengalami fase lahir, tumbuh, berkembang, matang, hingga penurunan sehingga pemimpin harus mampu menyesuaikan strategi pada setiap fase tersebut. Keterkaitan pada penerapan studi kasus brand Urban Riot. Founder Urban Riot mendelegasikan kreativitas kepada tim desain di berbagai kota sehingga perusahaan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tren fashion. Kesimpulannya, pemimpin memiliki peran penting dalam menentukan arah organisasi dan menghadapi perubahan. Kepemimpinan yang efektif membutuhkan keseimbangan antara kemampuan intelektual, emosional, dan ketahanan menghadapi tantangan dan nilai moral agar organisasi mampu berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu sesi 11, transformasi organisasi dan strategi putar haluan. Pada poin pertama yaitu piramida sukses perubahan. Keberhasilan perubahan dimulai dari visi yang jelas, strategi yang tepat, implementasi yang baik, hingga evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Pada poin kedua yaitu turnaround strategy. Turnaround strategy merupakan strategi yang digunakan perusahaan ketika mengalami penurunan kinerja agar dapat kembali tumbuh dan memperoleh keuntungan. Pada poin ketiga, pemimpin transformer. Pemimpin transformasional berani meninggalkan cara kerja lama yang sudah tidak efektif dan mengajak seluruh anggota organisasi menerima perubahan. Pada poin selanjutnya, poin keempat, tujuan aspek kesiapan perubahan. Keberhasilan perubahan dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, komunikasi yang baik, kepemimpinan yang kuat, serta keterlibatan seluruh karyawan. Keterkaitan dalam perusahaan Urban Riot. Urban Riot mengubah strategi dari produksi massal menjadi sistem limited drops, sehingga produknya menjadi lebih eksklusif dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Dari kesimpulannya, jadi perusahaan merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam dunia bisnis. Perusahaan yang mampu melakukan transformasi secara tepat akan lebih mudah menghadapi persaingan dan mempertahankan keberlangsungan usahanya, seperti yang dilakukan oleh Urban Riot melalui perubahan strategi bisnisnya. Pada slide selanjutnya, yaitu sesi 12, eksekusi strategi dan manajemen risiko.
Pada poin pertama, strategi dan eksekusi. Strategi yang baik tidak akan berhasil tanpa pelaksanaan yang efektif. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan seluruh rencana dapat dijalankan secara konsisten. Pada poin kedua, yaitu langkah Kotler. Urgensi hingga pelembagaan budaya baru. Model Kotler menjelaskan proses perubahan melalui dari menciptakan rasa urgensi, membentuk tim perubahan, menyusun visi, mengkomunikasikan perubahan, menghilangkan hambatan, menciptakan kemenangan jangka pendek, mempertahankan perubahan, hingga menjadikan budaya organisasi. Pada poin selanjutnya, yaitu poin 3, sistem terintegrasi. Kaplan dan Norton menjelaskan bahwa strategi harus diterjemahkan menjadi tujuan, indikator, target, dan program kerja yang saling terhubung sehingga lebih mudah dikendalikan. Pada poin keempat, yaitu 3 sumber risiko. Risiko perusahaan terdiri dari risiko yang dapat dicegah, risiko strategi, dan risiko eksternal seperti perubahan ekonomi, regulasi, maupun teknologi. Keterkaitan Urban Riot menerapkan sistem make-to-drop untuk mengurangi stok berlebihan sekaligus mengantisipasi perubahan tren pasar dan algoritma media sosial. Kesimpulannya, strategi yang baik harus didukung oleh pelaksanaan yang efektif dan pengelolaan yang tepat. Dengan eksekusi yang terarah, perusahaan dapat mencapai tujuan sekaligus meminimalkan dampak dari berbagai risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya, sesi 13. Technopreneurship dan perubahan paradigma. Pada poin pertama, pergeseran paradigma. Perusahaan saat ini tidak hanya menjual produk, tetapi juga menciptakan pengalaman, komunitas, dan ekosistem digital yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Pada poin kedua, yaitu fokus kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan kemampuan utama perusahaan yang menjadi sumber keunggulan kompetitif dan sulit ditiru oleh pesaing. Pada poin ketiga, budaya dan pembelajaran. Perusahaan harus terus belajar, mencoba inovasi baru, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap kompetitif. Pada poin keempat, reputasi kualitas. Inovasi harus tetap menjaga kualitas produk sehingga kepercayaan pelanggan terhadap merek tetap terpelihara. Keterkaitan dalam perusahaan Urban Riot memanfaatkan aplikasi digital dan teknologi AI dalam proses desain tanpa meningkatkan identitas streetwear yang menjadi ciri khas mereknya. Jadi kesimpulannya, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan identitas dan keunggulan utamanya. Inovasi yang dilakukan secara berkelanjutan akan membantu perusahaan, tetapi relevan dan memiliki daya saing di masa depan. Pada sesi selanjutnya, yaitu sesi 15, pendekatan Appreciative Inquiry atau AI. Pada poin pertama, yaitu mengelola perubahan. Perubahan organisasi tidak hanya berkaitan dengan sistem kerja, tetapi juga budaya organisasi dan pola pikir seluruh anggotanya. Pada poin kedua, yaitu definisi Appreciative Inquiry. Appreciative Inquiry merupakan pendekatan perubahan yang berfokus pada kekuatan dan keberhasilan organisasi, bukan hanya memperbaiki kelemahan. Pada poin ketiga, Positive Core. Positive Core adalah keunggulan utama yang dimiliki perusahaan dan menjadi dasar dalam melakukan perubahan. Pada poin keempat, metode 4D. Metode Appreciative Inquiry terdiri dari Discovery, menemukan kekuatan, Dream, membayangkan masa depan, Design, menyusun strategi, dan Destiny, mewujudkan perubahan secara berkelanjutan. Keterkaitan dalam perusahaan Urban Riot mempertahankan kekuatan berupa desain grafis yang khas dan komunitas yang kuat, kemudian mengembangkan produk ramah lingkungan sehingga perubahan tetap sesuai dengan identitas mereknya. Kesimpulannya, Appreciative Inquiry mengajarkan bahwa perubahan akan lebih berhasil jika perusahaan berfokus pada kekuatan yang sudah dimiliki, bukan hanya memperbaiki kelemahan dengan mempertahankan keunggulan tersebut. Organisasi
dapat berkembang tanpa kehilangan identitas. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.